Baik, selanjutnya kita akan bahas mekanisme fisik perpindahan panas konveksi. Mekanisme fisiknya yaitu perpindahan energi karena adanya pergerakan acak molekul dan pergerakan kolektif atau bulk atau makroskopis dari fluida. Kita coba ilustrasikan sebagai berikut. Di sini ada suatu permukaan di mana permukaan ini memiliki temperatur yaitu Ts. Di atas permukaan ini terdapat fluida yang mengalir. Fluida ini memiliki temperatur yaitu T infinite. Nah, sesuai keterangan di atas bahwa konveksi terjadi karena adanya pergerakan acak molekul dan pergerakan kolektif fluida. Pergerakan acak molekul adalah sama seperti yang terjadi pada konveksi, di mana molekul di dalam medium tersebut karena memiliki temperatur yang tinggi maka dia menjadi energetik dan molekulnya bergerak secara acak sehingga dapat memindahkan energi. Itu yang pertama. Nah, untuk konveksi ada sebab yang lain yaitu adalah pergerakan kolektif dari fluida. Jadi, dalam fluida ini selain molekulnya bergerak acak, tapi secara kolektif fluida ini juga bergerak. Nah, ini adalah penyebab daripada perpindahan panas konveksi. Kalau konduksi mediumnya diam, sedangkan molekulnya bergerak acak. Kalau konveksi, molekulnya bergerak acak dan fluida juga bergerak secara kolektif. Selanjutnya, permukaan ini merupakan heated surface atau permukaan yang dipanaskan. Maka di sini temperatur permukaan lebih tinggi daripada temperatur fluida. Karena demikian, maka perpindahan panasnya terjadi dari permukaan menuju keluar permukaan atau menuju fluida. Nah, kemudian kita akan terapkan pemahaman dari mekanika fluida. Bahwasanya fluida ini bergerak memiliki kecepatan yaitu U infinite. Kita tahu bahwa semakin dekat fluida dengan permukaan, maka dia memiliki kecepatan sama dengan 0 karena terjadi no slip condition. Jadi kalau kita gambarkan distribusi kecepatannya maka akan seperti ini. Semakin jauh fluida dari permukaan, maka kecepatannya akan semakin meningkat. Nah, ada batas di mana semakin jauh dengan permukaan, kecepatan sudah tidak bertambah lagi atau sudah konstan. Nah, ini ada namanya batas hidrodinamika. Lalu kita coba terapkan pada temperatur, di mana temperatur fluida yang dekat dengan permukaan atau yang bersentuhan dengan permukaan adalah temperaturnya sama dengan temperatur permukaan tersebut. Semakin jauh dia dengan permukaan, maka temperaturnya akan menurun menjadi temperatur fluidanya atau T infinite. Nah, sama seperti kecepatan bahwa ada batas di mana semakin jauh dari permukaan temperaturnya sudah tidak menurun lagi tetapi sudah konstan. Nah, ini dinamakan dengan batas termal. Jadi tadi batasnya ada dua, yaitu adalah batas hidrodinamika yang berkaitan dengan kecepatan fluida dan batas termal yang berkaitan dengan temperatur fluida. Selanjutnya, di sini ada jenis-jenis konveksi. Yang pertama adalah konveksi paksa atau forced convection, di mana aliran fluida disebabkan oleh faktor eksternal seperti kipas, pompa, tiupan angin, dan sebagainya. Nah, ini di bagian bawah sebelah kiri ada contoh konveksi paksa.
Di sini ada komponen yang ingin dipindahkan panasnya atau ingin didinginkan. Maka komponen tersebut dialiri dengan fluida. Nah, fluida mengalirnya itu lewat faktor eksternal, yaitu sebuah kipas. Nah, dengan demikian ini dinamakan konveksi paksa. Lalu yang kedua ada konveksi bebas atau free convection atau juga natural convection, yaitu aliran fluida yang disebabkan oleh gaya apung atau buoyancy force, di mana memanfaatkan konsep perbedaan massa jenis. Jadi, kalau tadi bendanya diletakkan secara horizontal, di sini bendanya diletakkan secara vertikal. Sama, bendanya ingin didinginkan atau ingin dipindahkan kalornya keluar dari benda tersebut. Nah, di sini aliran fluidanya bergerak berdasarkan gaya apung atau buoyancy force. Bagaimana cara kerjanya? Jadi udara atau fluida, misalnya sini ada fluidanya udara, yang menerima panas dari kompon ini, maka temperaturnya akan meningkat. Ketika temperaturnya meningkat, maka massa jenisnya akan menurun. Ketika massa jenisnya menurun, maka udara ini akan bergerak ke atas. Dan di bawahnya akan tergantikan oleh udara yang temperaturnya belum naik, di mana massa jenisnya masih lebih besar daripada massa jenis udara yang sudah dipanaskan sebelumnya. Kalau kita ingat konsep massa jenis yang rendah akan ada di atas, dan massa jenis yang lebih besar akan ada di bawah. Sehingga ini udara yang sudah terpanaskan ini, karena memiliki massa jenis yang lebih rendah daripada massa jenis udara yang belum terpanaskan, maka akan dengan sendirinya bergerak ke atas. Nah, kemudian di sini ada dua jenis panas, yaitu panas sensibel dan panas laten. Perpindahan panas sensibel itu mengakibatkan perubahan temperatur. Bisa naik kalau dia menerima panas, dan juga temperaturnya bisa turun kalau panas dari suatu benda itu keluar. Lalu juga ada namanya panas laten, di mana kalau perpindahan panas laten itu menyebabkan perubahan fasa, misalnya dari cair ke padat atau padat ke cair, dan sebagainya. Nah, contohnya adalah boiling atau pendidihan dan kondensasi atau perubahan uap menjadi cair. Kalau boiling itu adalah perubahan dari cair menuju uap. Ini ada terjadi perubahan fasa, di mana cair ini menerima panas sehingga berubah menjadi uap. Kalau kondensasi atau condensation itu adalah uap berubah menjadi cair, karena panas dari uap itu dikeluarkan sehingga berubah menjadi cair. Nah, panas ini adalah panas laten.